Ini calon pekerjakah atau calon pengangguran atau calon apa yang tepat? 7.000 itu setiap tahun. Kemudian saya berpikir, ini anak mahasiswa sekarang ya, mahasiswa sekarang itu kan kalau kita tanya, nanti selesai kuliah kamu mau jadi apa? Jawabannya nggak apa ya, jawabannya mirip semuanya gitu. Hampir semua jawabannya mirip. Mau tes PNS. Tes PNS itu setahun sekali dengan kuota yang sangat sedikit dan banyak orang dari luar daerah itu yang daerah-daerah maju yang akhirnya mengejar ke provinsi ini. Artinya dari luar daerah berpotensi juga untuk masuk ke sini untuk melakukan tes pegawai negeri sipil atau tes ASN. Artinya kuotanya sangat kecil sekali. 1.000 saja satu tahun itu terekrut atau 2.000 dari lulusan itu terekrut untuk ASN itu sudah luar biasa itu dari data yang saya lihat. Nanti coba masing-masing kalian data di provinsi kalian. Kemudian sisanya 5.000 itu kemana lagi ya? Mungkin masuk ke PT-PT atau ke pekerjaan-pekerjaan lain. Kita anggap dari data yang saya kalkulasi itu ada 2.000-an sisanya. 2.000 ini tahun ini loh. Tahun yang kemarin yang sisanya masih menunggu. Belum lagi tahun sebelumnya, tahun yang akan datang. Nah, ini terus ngantri. Di sini kita harusnya sadar bahwa kompetisi itu sangat luar biasa. Bagi kalian yang baru akan masuk ke bangku perkuliahan, maka persiapkan diri kalian. Saya banyak ya tanya dengan mahasiswa semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7, semester 8 tuh saya tanya. Kalian kuliah ini ngapain? Kebingungan jawabannya, jawaban-jawaban yang apa ya? Jawaban-jawaban yang normatif itu keluar ya belajar lah Bang. Ya mempersiapkan diri untuk kerja. Nah, artinya apa? Mereka tidak pernah tahu tentang tridharma perguruan tingginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita keluar dari zona nyaman, masuk ke Jeffrey Zone. Zonanya Jeffrey, zona berpikir positif dan berpikir dengan akal sehat. Saya ingin bercerita kemarin saya di jalan ya. Saya jalan tuh kemudian macet. Macet tuh panjang banget. Karena di kota tempat tinggal saya tuh jarang sekali terjadi kemacetan. Sehingga terjadi kemacetan yang begitu panjang itu saya cukup kaget dan cukup aneh ini ada apa ya? Sekitar jarak 100 meter atau 200 meter dari tempat saya macet itu ada hotel gede. Tapi saya belum tahu itu ini ada apa. Apakah ada kecelakaan atau biasanya penebangan pohon ya. Jadi setelah mendekat, mendekat, mendekat itu setengah jam lebih saya baru mendekat. Ternyata yang saya lihat itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang menggunakan toga pada saat itu. Artinya di hotel itu ada wisudawan dan wisudawati yang baru saja melaksanakan seremonial wisudanya. Itu ramai banget saya lihat. Itu mungkin ada ribuan orang ya dari satu kampus. Itu ditemani dengan orang tuanya. Kemudian saya sejenak berpikir ini calon pekerjakah atau calon pengangguran atau calon apa yang tepat? Begitu saya sampai di tempat lokasi yang saya mau tuju itu waktu itu mau ngobrol aja ya, mau ketemu sama teman. Saya langsung dengan kebiasaan ya, dengan kebiasaan kita yang ya saya mengajak kalian berbagi dengan berbagi kebaikan, saya mengajak kalian untuk membiasakan googling hal-hal yang baik. Jadi waktu itu saya juga searching, saya kepo berapa sih kampus-kampus itu menamatkan mahasiswanya setiap tahun. Saya tidak ditinggal di kota yang begitu besar ya, tapi kota yang berkembang, tidak seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung, kemudian Yogyakarta dan lain tidak. Tapi kota berkembang yang cukup lumayan banyak kampusnya ya. Saya coba googling tuh data. Berapa kampus yang tadi wisuda itu mewisudakan mahasiswanya? Ternyata 1.000 loh. 1.000 dalam waktu setahun. Satu kampus. Nah, di provinsi saya ini ada sekitar mungkin lebih dari 20 kampus. Mulai dari yang paling besar yang paling kecil. Artinya ada kalau satu kampus yang besar yang setara kampus itu saja 1.000 lebih mahasiswanya dia wisudakan. Yang setara dengan dia itu ada sekitar 10 kampus ya. Artinya 10.000 mahasiswa di provinsi ini diwisudakan tuh. Nah kemudian belum kampus-kampus yang kecil. Kita dari hasil data nanti kalian coba ya, yang lihat video ini coba kalian googling di daerah kalian itu kampus itu berapa dia menamatkan mahasiswanya. Kemudian saya searching lagi, setelah saya searching, 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 kemudian saya jumlahkan. Kurang lebih pada saat itu dapat saya satu tahun itu provinsi ini mewisudakan kurang lebih 10.000 mahasiswa setiap tahunnya. Padahal ini provinsi bukan provinsi yang begitu besar. Provinsi yang hanya terisi dari 7 kabupaten kota. Tidak begitu banyak ya. Dengan total penduduknya paling sekitar kurang lebih 3 juta ya. Jadi
10.000 dia tamatkan. Otomatis juga ada beberapa daerah yang akhirnya memang pulang kampung. Oke, saya coba hitung. Berapa persen kemungkinan penduduk yang dari luar daerah, dari luar provinsi ini gitu, yang jalur undangan, jalur prestasi dan lain-lain. Itu paling ada sekitar berapa persennya? Artinya dari 10.000 itu ada 3.000-an mahasiswa ya. 3.000-an mahasiswa yang dari luar daerah. Yang 7.000 itu ya memang asli dari provinsi ini. 7.000 itu setiap tahun. Kemudian saya berpikir, ini anak-anak, anak mahasiswa sekarang ya. Mahasiswa sekarang itu kan kalau kita tanya, nanti selesai kuliah kamu mau jadi apa? Jawabannya nggak apa ya, jawabannya mirip semuanya gitu. Hampir semua jawabannya mirip. Mau tes PNS. Tes PNS itu setahun sekali dengan kuota yang sangat sedikit dan banyak orang dari luar daerah itu yang daerah-daerah maju yang akhirnya mengejar ke provinsi ini. Artinya dari luar daerah berpotensi juga untuk masuk ke sini untuk melakukan tes pegawai negeri sipil atau tes ASN. Artinya kuotanya sangat kecil sekali. 1.000 saja satu tahun itu terekrut atau 2.000 dari lulusan itu terekrut untuk ASN itu sudah luar biasa itu dari data yang saya lihat. Nanti coba masing-masing kalian data di provinsi kalian. Kemudian sisanya 5.000 itu kemana lagi ya? Mungkin masuk ke PT-PT atau ke pekerjaan-pekerjaan lain. Kita anggap dari data yang saya kalkulasi itu ada 2.000-an sisanya. 2.000 ini tahun ini loh. Tahun yang kemarin yang sisanya masih menunggu. Belum lagi tahun sebelumnya, tahun yang akan datang. Nah ini terus ngantri. Ini yang memunculkan pikiran di kepala saya tuh. Ini mereka ini wisudawan ini calon pekerja kah? Calon pengangguran kah? Calon pengusaha kah? Atau calon apa mereka ini? Itu ketika kita bicara kuliah ya. Belum lagi ketika S1 ini kan terkadang mohon maafnya benar kata Rocky Gerung ya terkadang itu bukti tanda dia pernah sekolah tapi bukan tanda dia pernah berpikir sehingga dia mencari pekerjaan-pekerjaan yang harusnya itu levelnya tamatan SMA atau SMK mau tidak mau juga tidak suka. Nah, akhirnya mengambil pasar yang SMA dan SMK sementara SMA dan SMK yang tamat juga tapi tidak punya langsung menambah ke dunia pekerjaan ini cukup luar biasa. Nah artinya apa, saya kok jadinya, "Duh ini kalian mau pada kemana ya?" Nah, pada saat itu saya melihat senyum orang tua yang bangga, senyum orang tua yang luar biasa, kebahagiaan yang luar biasa ketika anaknya diwisuda dengan harapan yang saya yakin harapan yang begitu besar. Setelah ini mungkin akan terjadi perubahan hidupmu nak. Setelah ini mungkin kau akan jadi ini, setelah ini mungkin kau akan jadi apa gitu ya. Tapi banyaknya kejadian nyata yang akhirnya setelah itu saya kepo terus. Nah, saya terus kepo tuh. Saya bayangkan teman-teman saya yang sudah pada selesai kuliah, kemudian adik-adik saya tuh yang juga udah pada selesai kuliah, yang selalu keluhannya orang tuanya marah tuh, nggak tahu mereka mau ngapain. Saya nggak berani katakan apa yang salah ya, tapi artinya apa? Di sini kita harusnya sadar bahwa kompetisi itu sangat luar biasa. Bagi kalian yang baru akan masuk ke bangku perkuliahan, maka persiapkan diri kalian. Saya banyak ya tanya dengan mahasiswa semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7, semester 8 loh saya tanya. Kalian kuliah ini ngapain? Kebingungan jawabannya, jawaban-jawaban yang apa ya? Jawaban-jawaban yang normatif itu keluar ya belajar lah bang. Ya mempersiapkan diri untuk kerja. Nah, artinya apa? Mereka tidak pernah tahu tentang tridharma perguruan tingginya. Mereka tidak tahu karena kenapa saya berani mengatakan tidak tahu ketika dia tidak bisa menjelaskan dengan baik tujuannya berkuliah, maka sebenarnya tridharma perguruan tinggi itu tidak meresap ke dalam pikirannya. Belajar, meneliti, dan mengabdi. Pendidikan, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketika ini meresap di dalam kepalanya, maka tidak ada lain dan tidak bukan dalam setiap harinya itu adalah belajar. Belajar, belajar, dan belajar. Kemudian melakukan penelitian-penelitian. Kepo tuh. Yang kalau yang saya bilang itu kepo ya. Terus belajar. Memperdalam wawasan, melatih public speak-nya, membiasakan dirinya berkomunikasi kemanapun untuk melatih dirinya. Dan tidak hanya pasrah serta stuck pada keyakinan tertinggi bahwa selesai kuliah ijazahku akan bisa dipakai untuk bekerja. Inilah yang saya katakan, perbedaan saya ingin berbagi kepada kalian. Perbedaannya gini, bagi kalian yang mau kuliah nih, supaya apa? Supaya kalian bisa mempersiapkan diri. Bagi yang sudah wisuda, nanti coba saya berbagi gimana sih baiknya. Bagi kalian yang mau kuliah, maka resapin tuh. Nah, apalagi kalau kalian kuliah nanti itu, yang akan kalian hadapin tugas, 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 dan tugas. Ini kuliah kayak bangku SD. Kayak anak SD yang dikasih PR tuh. PR, 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 dan PR. Ini saya bingung ya. Mending kalau tugasnya itu yang melatih kemampuan
dirinya secara luar biasa. Artinya tugas itu misalnya diberikan tugas untuk mewawancari orang lain atau apalah. Semua tugasnya itu makalah. Bukan berarti saya akan mengatakan makalah itu tidak baik. Tidak. Ketika puluhan mata kuliah itu semuanya ngasih tugas makalah, makalah, makalah. Jadi setiap hari kerja mereka itu saja sehingga berkurang waktu aktivitasnya di luar. Sementara kita para dosen tahu bahwa 25% ilmu di dalam kampus, 75% itu kita dapatkan di luar, aktualisasi diri dari luar gitu. Ketika dia mahasiswa, maka dia butuh waktu untuk di wilayah pergerakan bersama teman-teman yang berdiskusi dan segala macam. Tapi dengan karakter anak sekarang ya, percuma juga diberikan waktu banyak juga dia menghabiskan waktunya untuk hedonnya itu. Untuk menyenangkan waktunya, duduk di warung kopi dari pagi sampai sore, habis itu pulang tidur, begadang, habis itu bangun lagi siang, habis itu pergi lagi ke warung kopi. Dia bukan mencari wilayah di mana di tempat bisa berdiskusi. Jadi kalian yang baru mau kuliah, persiapkan diri kalian dengan matang. Ketahui apa tujuan kalian kuliah. Gali ilmumu dalam-dalam dalam pendidikan, kemudian perdalam lagi dengan melakukan penelitian, kemudian baru belajar dirimu, mengabdikan dirimu kepada masyarakat. Artinya apa? Mengaplikasikan apa yang kau pelajari dan kau teliti kepada masyarakat tuh tentang ilmumu. Sehingga kau akan lahir dengan orang menjadi orang yang berbeda. Ini untuk kalian yang baru mau kuliah. Kompetisi yang akan kalian hadapi itu begitu luar biasanya. Bagi kalian yang tidak punya inisiatif lebih, tidak punya keunggulan di sisi yang lainnya, maka ya siap-siaplah. Lamaran kalian akan menjadi tumpukan-tumpukan. Ya udah, kacau. Makanya saya akhirnya menung gitu ya dalam mobil gitu. Ngelihatin wisudawan-wisudawan yang menggunakan topi toganya dengan kebahagiaan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan ya, insya Allah dia menemukan jalan hidupnya. Tapi bagi yang tidak, makanya saya beberapa kali mengatakan kepada kalian untuk yang baru mau kuliah, matang persiapkan diri kalian. Nah, bagi kalian yang sudah wisuda, ya. Bagi kalian apalagi yang sudah wisuda, yang sudah menemukan jalan hidupnya ya saya nggak ngomong lagi. Tekun saja di situ, lihat video kita yang kerja kemarin. Tekun saja di situ, sabar dan ikhlas. Bekerjalah karena Allah atau bekerjalah karena Tuhanmu. Tapi ya bagi yang belum bagaimana? Belum ada, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Mulai dirimu. Aktifkan dirimu, bergeraklah. Bangun dari tempat tidurmu, kemudian bergeraklah, carilah sesuatu yang baik. Ketika apapun yang tidak bisa kau lakukan, maka temui orang yang mungkin lebih di atasmu untuk berdiskusi, berdiskusi, dan berdiskusi. Menggali pengetahuan agamamu, memperdalam ilmu kuliahmu, memperdalam public speakmu, memperdalam cara bicaramu, semuanya. Memperdalam mungkin ilmu komputerisasimu, banyak hal ya. Perdalam lagi, jangan berhenti sampai di situ. Jangan berhenti sampai di kamar tidurmu, jangan berhenti sampai di ruang tamu rumahmu. Ruang tamu rumahmu kenapa? Iya, berhenti di situ maksudnya kok pajang lah foto-foto wisudamu itu dengan gagah dan luar biasanya ya. Tapi bukan berarti saya mematahkan semangat kalian ketika saya menyuruh kalian searching. Agar apa? Kalian termotivasi. Termotivasi, wah iya ya, ini gila banyak banget nih mahasiswa yang di wisuda. Ini gila nih mau kemana? Ini kalau aku tidak punya kelebihan lain, aku mau jadi apa? Nah begitu ya. Apalagi di kota saya nih, mahasiswa tuh hidupnya nggak ada yang lain selain nongkrong, 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 dan nongkrong. Nongkrong, bicara pergerakan, bicara diskusi memperdalam ilmunya lumayan. Ini nongkrong ngobrolin cowok, nongkrong ngobrolin cewek, nongkrong mikir, abis itu bosan kopi udah mau habis pergi ke biliar dan lain-lain. Nah, ini kan kacau. Nongkrong ngeslot. Kalian mau gimana nantinya? Saya pikir inilah yang harus kalian pahami bersama. Saya lebih kepada yang mau kuliah. Jangan persiapkan dirimu untuk menjadi pekerja. Oke? Saya tidak hanya berbicara kepada kalian, tapi juga saya berbicara untuk diri saya sendiri. Begitu saya kuliah dulu, saya 6 kali bahkan kuliah ya karena kebentur biaya. Karena kalau orang yang nggak punya uang dulu kan sulit untuk kuliah. Kalau sekarang banyak beasiswa yang bisa menampung kalian. Tapi syukuri itu dan gunakan itu dengan baik. Kalian tidak punya nasib yang seperti saya. Nah, tapi ketika saya pengen kuliah, saya bukan pengen bekerja. Karena tanpa kuliah pun saya bisa bekerja. Karena saya punya keyakinan bahwa bukan ijazah saya. Saya bekerja sebelum di pekerjaan saya yang sekarang ya. Itu pekerjaan saya nggak ada saya gunakan ijazah. Bahkan sekarang pun ijazah itu cuma formalitas doang gitu. Yang berguna ya otak, mulut saya. Gitu. Nah, kemudian attitude, kemudian kejujuran, kedisiplinan, dan lain-lain. Di situ yang paling dibutuhkan oleh orang lain. Sehingga apa? Satu hal yang harus kalian cita-citakan. Bukanlah cita-citakan selesai kuliah menjadi PNS, tidak. Kalian harus meyakinkan diri kalian. Bagaimana caranya? Ketika aku menginjakkan kakiku di kuliah, aku sudah bisa menjadi manusia yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik. Itu adalah orang yang mulai belajar bijaksana. Kemudian bagaimana ketika aku sudah menggunakan toga,
Pekerjaan yang mengejarku, bukan aku yang mengejar pekerjaan. Pekerjaan yang mengejar ijazahku, bukan aku yang mengejar pekerjaan. Gitu. Artinya apa? Ketika kau membangun jaringan, pada saat kau berkuliah sampai semester 4, kau membangun jaringan kemanapun, kau rajin berdiskusi ke sana kemari, orang mengenalmu sebagai orang yang humble, orang yang ramah, orang yang pintar, cerdas. Begitu banyak orang yang mengenalmu dengan itu, maka yakinlah kuliahmu belum selesai pun orang sudah menggunakanmu. Begitu kuliahmu selesai, ijazah itu nggak penting lagi. Kenapa? Karena tanpa ijazahmu pun orang sudah mau menggunakanmu dengan luar biasa. Jadi saya berbagi kepada kalian apa yang paling penting yang harus kalian latih, bukan mata kuliah mau di kuliah sebenarnya. Apa ya, ini jadi kayak aneh saya kata. Karena cobalah kalian lihat, kau mau kuliah sosiologi, kau mau kuliah pendidikan, kau mau kuliah apapun, kau mau kuliah biologi, kalian mati-matian ya, tes biologi, pengen kuliah matematika, ujung-ujungnya apa? Kalian melamar kerja, syarat pekerjaan itu cuma satu, yang penting S1 gitu. Kan kasihan kalian kan? Gitu. Artinya apa? Saya bukan katakan mata kuliahmu itu tidak penting. Saya bukan katakan disiplin ilmu itu tidak penting, tapi disiplin ilmu itu tidak seberapa pentingnya. Bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan yang pertama attitude-mu. Yang kedua, kedisiplinanmu. Yang ketiga, keseriusanmu. Yang keempat, isi kepalamu pastinya. Yang kelima, kejujuranmu. Enam, inisiatifmu. Banyak lagi. Yang jauh lebih penting daripada mata kuliah yang kau pelajari pada saat di bangku kuliah. Yang nggak tahu entah masuk, entah enggak ke kepalamu. Yang nggak tahu entah bisa kau pikir. Tapi kalau kau menguasai semua ini, maka semua itu akan masuk. Banyak orang kok, apakah saya seperti itu juga atau tidak, tapi saya sering kok ngajak mahasiswa itu debat ya. Mau sekalipun dia mahasiswa sosiologi, saya siap debat sosiologi, sekalipun dia mahasiswa matematika, saya siap debat matematika, sekalipun dia mahasiswa. Tapi ya rata-rata mereka malah lebih nggak tahu apa-apa dibanding saya. Kalau saya nggak tahu ya wajar, karena bukan bidang saya. Tapi masa dia kalah dengan saya? Artinya apa? Jangan sampai kalian kalah. Kalian misalnya anak ilmu pemerintahan. Kalian kalah berdebat dengan orang yang tidak kuliah ilmu pemerintahan tuh. Atau berdiskusi itu nggak bisa nyautnya dengan baik. Saya rasa itu ya. Jadi kuasain saja disiplin ilmumu atau kuasain banyak hal wawasanmu dan tanamkan yang tadi. Yang saya katakan jauh lebih penting dari mata kuliah. Karena pekerjaan itu bukan membutuhkan mata kuliahmu. Karena pembicara pekerjaan itu paling membutuhkan attitude. Orang yang punya attitude pasti dia pintar. Orang yang ramah pasti dia baik. Kemudian orang yang jujur pasti aman perusahaan, kemudian orang yang disiplin, ini pastilah beribadahnya baik dan lain-lain. Nah, untuk dirinya juga dia baik. Saya rasa itu, ini saya hanya ingin berbagi kepada kalian. Saya tidak ada niat untuk mematahkan semangat kalian, para wisudawan dan kalian yang baru mau kuliah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi alat bagi kalian untuk menambah niat sebagai kompetitor. Kompetitor di dalam dunia hitam, selesai kalian menyandang topi toga kalian. Selamat kembali berkuliah dan selamat berwisuda untuk kalian semua yang sudah baru wisuda, bahkan yang baru kemarin wisuda. Kita tetap berdoa semoga untuk kalian semua mendapatkan jalan hidup yang terbaik. Jalan hidup yang terbaik dengan gayanya Zifrizon bukan menjadi orang yang kaya harta, tapi menjadi orang yang kaya hati, kaya pikiran, dan kaya akan kecerdasan, baik kepada hubunganmu kepada manusia ataupun hubunganmu kepada Tuhan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.